Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang al-hiwar yang berjudul al-amal. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang mulakhasut tarakib. Jadi kesimpulan daripada tata bahasa alladzina nastakhdimuha fil hiwar as-sabiq. Jadi kita akan mempelajari tarokibnya atau tata bahasanya ya. Yang pertama di sini ada aina. Aina di sini sudah pernah saya jelaskan. Aina itu adalah isim istifham atau kata tanya untuk menanyakan tempat. Ya, jadi aina itu di mana? Ini bisa digunakan untuk bertanya tentang tempat kita bekerja atau tempat kita melakukan suatu pekerjaan. Misal di sini dalam contohnya, aina ta'malu, di mana kamu bekerja? Aina tadrusu, di mana kamu belajar? Aina tusalli, di mana kamu sholat? Aina tanam, di mana kamu tidur? Dan wa aina taskunu, di mana kamu tinggal. Jadi aina itu bisa digunakan untuk menanyakan tempat ya. Kemudian yang kedua adalah tentang madza, apa. Nah, kalau madza ini juga kata istifham atau isim istifham, kata tanya, dan digunakannya untuk menanyakan apa atau suatu objek boleh atau sesuatu yang bisa ditanyakan dengan kata-kata tanya apa. Misal di sini, madza ta'mal? Kamu mengerjakan apa? Apa yang kamu kerjakan? Itu boleh. Madza tadrusu? Apa yang kamu pelajari? Kamu belajar apa? Itu boleh kayak gitu ya. Madza taqra'u? Apa yang kamu baca? Kamu baca apa? Jadi untuk terjemah bahasa Indonesianya itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia saja dan disesuaikan dengan agar bisa kita pahami. Karena dalam terjemah itu menggunakan bahasa terjemahannya. Kalau bahasa terjemahnya adalah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka disesuaikan konteksnya. Madza ta'kulu? Apa yang kamu makan? Kamu makan apa? Boleh, terserah kalian ya. Madza tashrabu? Seperti itu. Yang ketiga adalah a'malu. Di sini artinya saya bekerja. Nah, ketika ingin menyampaikan saya bekerja sebagai apa, maka di sini pekerjaannya itu ditulis dalam bentuk nasab ya. Misal, a'malu tabiban. Saya bekerja sebagai seorang tabib, dokter. Tabiban di sini ya, di nasab. Kemudian a'malu mumarridun. Saya bekerja sebagai perawat. A'malu saidaliyan. Saya bekerja sebagai apoteker. A'malu tayyaron. Saya bekerja sebagai pilot. A'malu mudarrisan. Saya bekerja sebagai guru. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah a'malu. Di sini ada fi. Fi itu digunakan untuk menyatakan tentang tempat di mana kita bekerja. Misal, a'malu fish syarikah. Saya bekerja di perusahaan. Kalau dokter biasanya bekerja di rumah sakit. A'malu fil mustashfa. Saya bekerja di rumah sakit dan seterusnya begitu ya. A'malu fil jami'ah, a'malu fil maktabah, a'malu fi kulliyatit tayran, seperti itu. Kalau misalkan kalian bekerja di mana, di toko atau di mana, bisa disebutkan a'malu fid dukkan, a'malu fil suq al markazi, seperti itu ya. Kemudian di sini yang kelima ada hal, ada laki atau laka. Hal itu isim istifham atau kata tanya yang berarti apakah. Kalau laka
kamu punya laki-laki, tak kalau laka ya ini laki-laki, kalau laki itu perempuan, apakah kamu punya. Jadi kalau laka itu kita sedang bertanya kepada orang laki-laki, kalau laki itu kita sedang bertanya kepada orang perempuan. Misal saya ingin bertanya, hal laka atfalun, apakah kamu punya anak? Atfal itu anak, sama dengan aulad, tapi atfal itu anak kecil-kecil gitu. Kemudian hal laka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Hal laka ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? Hal laka ammatun, apakah kamu punya bibi? Kayak begitu. Kalau misal orang yang sedang kita tanya itu perempuan, maka menggunakan laki. Dan ini tidak hanya untuk orang. Misalkan apakah kamu punya pulpen? Hal laka qalamun, seperti itu. Apa kamu punya buku? Hal laka kitabun, itu juga boleh, benda pokoknya ya. Kemudian yang keenam itu di sini li, saya punya. Ini bisa digunakan untuk menjawab hal, tapi kalau ada hal itu biasanya sebelumnya itu dikasih jawaban iya atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini li, saya punya. Li salah satu atfalin, saya punya 3 anak. Li arba'atu atfalin, li khamsatu atfalin, sittatu atfalin, sab'atu atfalin, samaniyatu atfalin. Nah, di sini ingin saya tegaskan bahwa di sini menggunakan salah satu, bukan salasu. Kenapa? Karena atfal di sini bentuk ini kan atfal ini banyak ya, jamak anak-anak. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya itu adalah tiflun. Tiflun itu kita tahu dia adalah mudzakkar karena tidak ada tanda muannasnya atau tidak ada salah satu tandanya adalah tak marbutohnya. Maka kalau di sini mudzakkar, angkanya harus kita beri yang muannas, harus bertentangan, tidak boleh sama. Kalau di sini misalkan muannas, maka di sini menggunakan salasu, seperti itu ya. Jadi kalau di sini yang dihitung itu adalah mudzakkar, maka kita angkanya menggunakan yang muannas. Makanya di sini muannas semua. Karena atfal ini bentuk mufradnya adalah tiflun. Tiflun itu adalah mudzakkar karena tidak ada tanda muannasnya ya. Maka di sini menggunakan yang muannas karena harus bertentangan. Kemudian kalau di sini, kalau misalkan di sini barusan kan dibaca atfalin karena di sini ada salah satu. Jadi ini susunan idhofah. Bagi yang tidak paham idhofah nanti bisa bertanya secara pribadi ya. Kemudian yang ketujuh, li atfalun, saya punya anak. Li auladun, ini juga boleh tidak menggunakan angka, berarti ini banyak anaknya, ini berarti karena atau tidak ditentukan jumlahnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan itu di sini adalah a'malu, di sini ada angka, di sini ada jam. Nah, di sini kan ada jamnya itu berbentuknya saat, begitu, tidak saatun karena jamnya banyak di sini. A'malu thamaniya sa'atin fil yaum. Saya bekerja 8 jam. Jadi 8 jam, bukan jam 8 ya. 8 jam dalam sehari. A'malu salasa sa'atin fil yaum. Saya bekerja 3 jam dalam sehari. Saya bekerja arba'a sa'atin, 4 jam. A'malu khamsa sa'atin, 5 jam. Dan a'malu sitta sa'atin, saya bekerja 6 jam. Nah, di sini salah satu contoh yang dihitungnya itu, benda yang dihitungnya itu adalah muannas, maka angkanya menggunakan mudzakkar. Sini saat itu kan banyak jamnya, maksudnya jamaknya. Nah, mufradnya atau bentuk tunggalnya itu kan sa'atun, seperti itu ya. Tulisannya sa'atun, ain tak marbutoh, kemudian sa'atun. Nah, itu adalah bentuknya muannas karena dia memiliki ciri atau tanda muannas, salah satunya yakni tak marbutohnya. Karena di sini muannas, maka angkanya menggunakan mudzakkar. Seperti tadi ketentuannya tidak boleh sama, harus bertentangan. Jadi di sini menggunakan yang bentuk mudzakkar.
muzakkar. A'malu salasa sa'atin. A'malu samaniya sa'atin. A'malu arba'a sa'atin. Tidak boleh. A'malu arba'ata sa'atin itu tidak boleh, karena harus bertentangan antara angka dan yang dihitung, antara adat atau bilangannya dengan yang dibilang. Seperti itu ya. Nah, inilah kesimpulan atau mulakhasut tarakib, kesimpulan daripada tata bahasa yang kita gunakan dalam hiwar yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.